Bu Tuti. Selamat pagi Bu Wulan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan panjenengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan sebagai kepala sekolah di SDN 2 Widoro untuk mengobrol santai nggih dengan saya. Nggih. Menika njen sewu Bu, ini terkait dengan tugas saya di materi modul 3.1 di pendidikan guru penggerak itu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, kan panjenengan sebagai pemimpin di SDN 2 Widoro, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini terkait pengambilan keputusan, Bu. Oh iya, tentang Yang pertama begini Bu, kasus itu kan kalau digolongkan jenisnya kan ada dua gitu. Ada kasus yang dilema etika dan bujukan moral. Kalau kasus dilema etika itu berarti sini benar dan kasusnya juga benar. Tapi kalau yang bujukan moral benar dan salah. Nah, ketika panjenengan menemui kasus ataupun menghadapi kasus, itu bagaimana cara panjenengan mengidentifikasi, oh ini yang termasuk dilema etika atau ini termasuk bujukan moral, itu dari mana panjenengan mengidentifikasi? kita lihat dulu Mbak, sebagai orang yang dituakan kita juga tidak boleh semena-mena untuk menentukan kasus-kasus itu. Jadi kita lihat dulu sejauh mana kasus itu terjadi, terus apa kasus sebenarnya yang terjadi, kemudian bagaimana seseorang itu menanggapi. Kalau misalkan kita lihat kasus itu ternyata benar dan kemudian yang ditanganinya juga, yang menangani atau yang menanggapi juga benar, itu berarti termasuk dilema etika seperti itu. Ya, Oke, luar biasa sekali. Berarti intinya semacam ada pemetaan kasus nggak tuh? Iya, betul sekali. Kemudian begini, bagaimana cara panjenengan untuk memutuskan persoalan atau kasus tersebut? Misalnya ada gini Bu, dua kasus yang sama. Ini juga penting, yang A ini kasusnya penting, yang ini juga penting. Nah, mungkin ada prioritas atau keputusan panjenengan untuk memutuskan kasus tersebut. Ya, begini, karena kita juga selain kita pantau atau kita selidiki dulu kasusnya itu, ini betul kasusnya itu kita selidiki, ternyata kasusnya itu betul, terus penanganannya juga betul, tapi kan ada juga misalkan ini kasusnya lebih berat, misalkan begitu, terus penanganannya lebih masuk akal atau lebih menjurus atau lebih bisa membuat seseorang itu menjadi lebih baik lagi, atau merasa seseorang yang merasa salah itu menjadi merasa benar, terus kemudian bisa menjadikan orang itu menjadi lebih baik. Itu kita dulukan, kita selesaikan yang lebih dulu, yang lebih berat dari kasus itu. Berarti intinya diselidiki dulu. Tetap diselidiki dulu. Kalau langkah-langkah ingkang panjenengan tempuh atau prosedur untuk pengambilan keputusan itu seperti apa Bu? Ya, pertama kita lihat dulu permasalahannya. Terus kemudian kita tanya, permasalahannya itu apa, terus kemudian yang ada masalah itu siapa, terus kita lihat permasalahannya itu seberat apa. Jadi di poin-poin itu ya, di poin-poin dari yang mungkin yang terberat, terus yang sedang, kemudian yang ringan gitu, kita selidiki, kita beri masukan dari masukan yang lebih seseorang itu agar bisa menjadi lebih baik, itu maksudnya. Luar biasa sekali Bu Tuti. Kemudian dari semua langkah atau prosedur ingkang panjenengan terapkan ketika pengambilan keputusan, kan mesti ada langkah yang paling efektif. Yang selama ini menurut panjenengan ingkang paling efektif itu langkah yang seperti apa? Ya, menurut saya pendekatan dari hati ke hati, kekeluargaan itu lebih nyaman ya. Lebih nyaman, jadi lebih sambung. Dari hati ke hati itu kita lebih bisa kelihatan dekat, kelihatan akrab, dan tidak menimbulkan sakit hati gitu. Yang penting itu kita nyaman gitu. Berarti ini merupakan tantangan bagi seorang kepala sekolah ketika memutuskan suatu persoalan, ngaten Bu nggih? Iya. Nah, kemudian begini Bu, kalau di lingkup sekolahan itu kan
meluas Bu ya, maksudnya itu permasalahan itu datangnya itu tidak hanya dari sekolah saja, kan mungkin bisa jadi dari wali murid, bisa dari lingkungan sekitar Betul sekolah juga sekali, bisa, dari internalnya pun juga bisa. Nah ini tantangan panjenengan yang paling menantang itu ketika menyelesaikan kasus itu yang berasal mungkin dari luar sekolah atau dari internal atau juga sama-sama menantang. Menurut saya semuanya itu sama. Artinya begini, di saat kita memang harus menyelesaikan sesuatu, sekolah itu menjadikan lebih baik, maka tantangan yang perlu kita pupuk adalah warga sekolah kita. Kalau kita menemukan siswa, misalkan siswanya yang bagaimana, kan awalnya kan dari guru juga. Nah, guru kita bentuk, kita bimbing menjadi lebih baik. Kalau seandainya kan ada yang dari luar, itu kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Jadi kalau menurut saya yang paling utama itu dibentuk dari intern kita gitu ya. Kemudian untuk dari luar kita bisa selesaikan bersama kalau kita sudah kompak gitu. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya Bu, itu misalnya ada kasus, itu langsung panjenengan selesaikan hari itu juga atau engkosek atau istilahnya. Kalau memang ada dan sesuatu itu memang harus segera ditangani, ya segera ditangani. Kalau memang misalnya kasusnya itu apa masih ada, masih mungkin bisa diselesaikan nanti atau besok, ya bisa selesaikan besok. Kita lihat dulu permasalahannya itu apa. Dan yang jelas yang jelas itu ya segera, misalkan ada laporan ya segera ditanggapi. Cuma segera ditanggapi, masalah penyelesaiannya itu dilihat kasusnya dulu. Nah, kemudian ini selanjutnya Bu, ketika pengambilan keputusan kan mesti ada Bu yang membantu panjenengan, mungkin tempat panjenengan untuk memberikan saran, untuk memberikan istilahnya saran-saran masukan atau nggih. Nah, faktor yang mempermudah panjenengan ketika pengambilan keputusan itu dari mana Bu? Mungkin dari rekan guru atau mungkin dari luar atau bagaimana? Yang jelas karena ini permasalahan di sekolah, yang jelas kita juga perlu mendapatkan bantuan itu juga dari dalam sekolah. Jadi paling tidak ya kita bekerja sama dari semua guru. Misalkan kalau kita misalkan dari kelas 6 ada masalah, ya kita meminta bantuan atau kita konsultasi atau kita ngomong-ngomong dengan wali kelas sekolah dan mungkin dari wali muridnya, misalkan kalau memang perlu orang tuanya gitu kita panggil atau kita beri masukan apa gitu. Kalau misalkan itu kelas rendah ya kita dari kita selesaikan dulu yang ada di dalam dulu gitu. Jadi kalau memang yang di dalam sudah bisa menyelesaikan, untuk apa kita harus cari yang di luar gitu. Luar biasa sekali Bu. Dari keterangan dari panjenengan itu saya mempunyai kesimpulan begini. Ketika pengambilan keputusan itu berarti kita harus membangun kolaborasi yang baik. Nah, tidak hanya intern di sekolah tapi juga di luar sekolah. Ini luar biasa sekali. Dan ini yang terakhir Bu Tuti. Dari sekian banyak kasus yang panjenengan tangani, pembelajaran atau apa ya istilahnya, refleksi diri panjenengan ingkang panjenengan dapatkan itu seperti apa? Mungkin boleh diceritakan. Maksudnya gini, ketika panjenengan menyelesaikan kasus selama ini kan panjenengan mungkin punya perasaan oh begini, ketika ada kasus ini saya harus menyelesaikannya, poinnya harus seperti ini. Nah, pembelajaran apa yang panjenengan dapatkan? Ya jujur saja karena selama ini saya juga masih belajar ya, tahapnya mungkin kepala sekolah juga masih baru, jadi ya saya juga begitu pengalaman masih sangat minim. Jadi saya di sini untuk pengambilan dari keputusan yang harus saya selesaikan itu apa yang membuat saya menjadi itu pengalaman saya alhamdulillah bertambah. Jadi saya harus bisa lebih menjadi dituakan itu bagaimana, kita harus menjadi lebih bijak, lebih santun, lebih bisa mengendalikan diri. Jadi kita alhamdulillah bisa menjadi lebih matang gitu dalam menyelesaikan permasalahan itu, tidak terburu-buru. Kita juga harus dulu diamati dulu, benar-benar diamati biar tahu oh gini akhirnya biar begini, biar jadi intinya biar menjadi lebih baik kita juga harus lebih sabar, lebih bijak dan
lebih bisa mengayomi dan bisa melihat dari semua sudut dari semua gitu. sudut Nggih. kita memandang dari kita bisa melihat dari guru-guru yang lain, oh begini ya caranya, kita harus begini agar bisa begini itu. Nggih. Terima kasih sekali Bu Tuti atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah dari perbincangan saya dengan panjenengan saya dapat memetik banyak sekali pelajaran dan pengalaman dari panjenengan. Insya Allah ini nanti saya olah lagi Bu nggih untuk saya upload di tugas LMS saya. Dan saya ucapkan terima kasih karena panjenengan sampun kerso mendampingi saya selama ini dalam kegiatan CGP dan sangat mendukung sekali dengan pendidikan guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga Mbak Ibu Wulan bisa lebih sukses, lebih baik ke depannya dalam pembelajarannya, juga lebih menginspirasi untuk semua guru-guru, juga lebih semangat, lebih meningkat dalam segala hal, baik itu untuk bulan sendiri maupun untuk sekolah kita. Yun saya Pak Agus, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Pak Agus sebagai kepala sekolah dari SDN Kerandekan di Pak Agus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan panjenengan kerso untuk istilahnya nanti sesi wawancara terkait tugas saya di modul di demonstrasi kontekstual tentang supervisi pendidikan. Terutama ini saya ingin menggali pengetahuan dari pengalaman panjenengan ketika pengambilan keputusan Pak Agus. Yang pertama begini, bagaimana Pak Agus ketika mengidentifikasi atau membedakan antara kasus yang dilema etika ataupun yang rujukan moral, itu bagaimana cara mengidentifikasinya? Caranya yang pertama saya lakukan yaitu untuk identifikasi ini yaitu melibatkan siapa-siapa yang terlibat, itu kita kumpulkan ya, biar kita tahu faktanya, kenyataannya itu bagaimana di lapangan, agar nanti kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Kemudian setelah diidentifikasi Pak Agus, kemudian kan pasti selanjutnya menjalankan pengambilan keputusannya. Nah, terutama ini untuk kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama penting dan juga sama-sama memiliki nilai kebajikan kedua-duanya. Itu bagaimana Pak Agus? Itu biasanya saya tidak sendiri. Saya akan melibatkan ke rekan sejawat, termasuk Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian juga saya libatkan kalau memang itu diperlukan dari wali murid atau warga sekolah yang lain terkait dengan kasus dilema etika itu, sehingga saya tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri. Jadi dari hasil itu kita akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Berarti juga perlu diketahui Pak Agus, kasusnya seperti apa? Iya, gitu, kasusnya seperti apa. Kemudian kalau langkah-langkahnya Pak Agus seperti apa? Yang pertama, kalau kita setiap masalah itu tidak hanya di ITK saja ya, itu yang jelas langkah pertama adalah kita mengidentifikasi untuk agar kita tahu apa itu pokok permasalahannya, kenapa sampai begitu. Jadi kita kumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian kita kumpulkan juga yang yang berkepentingan di dalam masalah itu. Kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol agar bisa terjadi komunikasi yang baik, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan juga akhirnya kita bisa mengerucut pada solusi yang harus kita sampaikan. Kemudian selama ini ketika panjenengan sebagai kepala sekolah, ketika mengambil keputusan, menurut panjenengan yang paling efektif itu yang seperti apa langkah-langkah yang panjenengan gunakan? Ya,
Yang jelas kita harus berhati-hati terkait kita lihat kasusnya ya, dan kita juga lakukan prosedur untuk mengambil keputusan itu ya. Jadi kan ada prosedur untuk mengambil keputusan itu, langkah satu apa, langkah kedua apa, kita ikuti itu, dan juga kita libatkan orang-orang yang istilahnya ada hubungannya dengan masalah itu, dan kita ajak seperti itu, langkah-langkah ke semuanya langkah kita lakukan. Yang jelas kita nggak boleh ceroboh dalam mengambil keputusan dalam segala hal. Dalam hal ini adalah dalam dilema etika. Seperti itu. Berarti kita harus melibatkan semua yang terkait dengan kasus tersebut ya Pak Agus ya. Kemudian ini Pak Agus berbicara tentang tantangannya kan. Kalau di sekolah itu kan kita terdiri dari berbagai unsur gitu, mulai dari guru, antara kepala sekolah, rekan kerja, kemudian juga mungkin tenaga administrasi, siswa, dan apalagi kalau sudah melibatkan wali murid, kadang kan persoalannya lebih menantang lagi kalau melibatkan dengan wali murid. Nah, menurut panjenengan yang sudah selama ini panjenengan alami, tantangan yang paling menantang menurut panjenengan itu yang bagaimana Pak Agus? Menentukan langkah. Yang tantangan itu yang pertama, berani apa enggak kita mengambil langkah pertama ya. Kita mengambil langkah pertama itu keberanian itu sangat penting, kemudian disusul dengan langkah-langkah berikutnya. Kalau kita dalam posisi ragu dan tidak segera mengambil keputusan, itu pun juga akan berhenti di tengah jalan. Jadi memang kita harus berani. Berarti intinya kalau mengambil keputusan itu harus berani. Iya, harus berani. Entah itu ya kita memikirkan dipilih meminimalkan resiko, tetapi untuk memunculkan keberanian diri itu yang bagi apalagi untuk saya Pak Agus, saya orangnya itu gampang dilema Pak Agus. Memang segala sesuatu itu faktor mental juga sangat pengaruh ya, keberanian itu pengaruh sekali karena kalau kita tidak mempunyai keberanian dalam segala hal itu kita juga akan stagnan. Berhenti di tengah jalan, tidak tahu apakah itu nanti benar, apakah itu salah, kan tidak berani. Nah, tapi kalau kita berani, kalau salah, ternyata salah, kemudian kita bisa refleksi diri untuk membuat atau membuat perubahan ke arah yang benar. Seperti itu. Jadi keberanian itu nanti sangat menentukan bagi saya. Terus gini Pak Agus, ketika pengambilan misalnya ada kasus kemudian untuk pengambilan keputusan panjenengan mempunyai jadwal tersendiri atau pada hari itu Iya, kalau jadwal nggak ada kan, yang namanya masalah itu kan situasional ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, atau kadang-kadang ada sok sering ya. Dan kalau pas nggak ada itu lama nggak ada masalah, jadi tidak ada jadwal khusus terkait dengan pengambilan itu. Jadi kita situasional saja, kalau ada masalah ya segera kita selesaikan, dan kita menyelesaikannya pun juga kita kategorikan dari masalah-masalah yang ada itu mana yang lebih harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi harus ada prioritas tertentu yang lebih diutamakan mana itu. Berarti untuk permasalahan itu lebih cepat diselesaikan lebih cepat lebih Kemudian ketika pengambilan keputusan tersebut, tadi kan sampun tantangan sampun panjenengan sampaikan kemudian yang mempermudah. Nah, ini yang mempermudah panjenengan ketika pengambilan keputusan ini mungkin dari faktor dilihat dari kasusnya atau faktor pendukung panjenengan mungkin dari guru atau sebagainya. Ya, kasusnya juga pengaruh. Nah, tingkat kerumitan dari kasus itu juga pengaruh untuk mengambil keputusan, dan juga lingkungan juga sangat pengaruh, karena kita di lembaga itu tidak sendiri. Jadi komunikasi yang baik akan sangat menentukan dan juga akan mempermudah kita mengambil suatu keputusan. Luar biasa sekali Pak Agus. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Pak Agus. Nah, tadi kan sampun panjenengan jabarkan mulai dari cara mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral, kemudian cara mengambil langkah-langkah, tantangan, dan juga hal yang mempermudah. Sekarang yang terakhir, dari semua kasus yang sudah panjenengan pernah selesaikan, mestinya kan ada pembelajaran untuk refleksi diri. Nah, mungkin bisa panjenengan ceritakan sebagai nanti gambaran pengalaman saya untuk tugas tugas di modul 3.1 ini Pak Gus.
Ya, pembelajarannya memang kita belajar dari kasus ya. Kita kalau dari kasus per kasus itu kita ambil pembelajarannya karena setiap kasus itu berbeda. Dan kasus yang berbeda pun perlakuannya juga berbeda. Jadi tidak boleh kita samaratakan. Dan tempat pun juga membedakan juga. Kasus di misalkan di lembaga A dalam kasus yang sama di lembaga B itu juga perlakuannya berbeda juga. Jadi itu sangat menentukan sekali. Tidak boleh kita samaratakan. Kalau di apa ya Pak Agus, di garis benang merah gitu untuk pembelajaran atau pengambilan keputusan yang paling penting itu yang bagaimana Pak Agus? Kalau yang ibu masukkan yang mengambil keputusan yang paling penting dalam arti yang bisa dipetik untuk pembelajaran dari pengalaman panjenengan. Saya di sekolah sudah pernah menangani kasus ini. Oh, berarti ketika saya nanti harus mengambil keputusan, hal yang penting yang dapat saya petik pembelajarannya, poinnya yang ini. Ya, yang pertama kalau dalam setiap kasus kita harus tahu kasusnya, jalurnya kasusnya. Dan kita juga yang paling penting lagi adalah kita melibatkan komunitas, yaitu komunitas di sekolah itu, dan mungkin juga bisa melibatkan komunitas kita di mungkin bisa juga di luar lembaga kita yang serasa mempunyai kompetensi di bidang itu juga bisa kita gunakan untuk sebagai referensi kita untuk memutuskan sesuatu. Jadi di samping pengalaman pribadi, kita juga bisa mengambil dari pengalaman orang lain. Intinya seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah, terima kasih dari hasil wawancara saya dengan panjenengan. Alhamdulillah ada banyak sekali yang dapat saya petik pelajarannya, dan insya Allah semakin menggambarkan saya tentang materi di 3.1 ini Pak Agus. Karena jujur saja untuk materi di 5 etika dan bujukan moral ini di saya itu pengalaman yang baru. Jadi dengan tambahan dari pengalaman panjenengan ini bisa memperluas pengalaman saya. Seperti itu Pak Agus. Iya, sama-sama, kita sama-sama belajar bulan ya. Kita itu hidup memang harus selalu up to date. Tidak boleh kita stagnan di satu tempat yang sama, tidak boleh. Kita harus mengikuti perkembangannya. Dan kasus pun juga seperti itu, berkembang terus. Jadi kalau kita tetap berdiri di tempat, ya ketinggalan. Ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Agus atas waktunya, dan mohon maaf apabila tadi mungkin ada kalimat atau perkataan saya yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama.